Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Pelayanan Kesehatan. Topik pembahasan sesi ini adalah kepemimpinan. Capaian pembelajaran topik kepemimpinan. Pertama, mahasiswa mampu mendiferensiasikan kepemimpinan alami. 2. Mampu menerangkan jenis kekuasaan. Dan ketiga, mampu menyusun kualifikasi umum manajer. Kepemimpinan. Salah satu elemen penting dari fungsi manajerial adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam konteks organisasi adalah suatu proses interpersonal yang melibatkan usaha-usaha untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Karena ia merupakan suatu proses, maka ia dapat dilakukan oleh siapa saja dalam organisasi. Tentu manajer memiliki penekanan di sini, karena manajer memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menunjukkan kepemimpinan. Kepemimpinan alami. Setiap manusia memiliki gaya kepemimpinan alamiah sendiri-sendiri. Setiap individu dibekali kepemimpinan alamiah. Walau demikian, agar efektif, kepemimpinan alamiah hanyalah satu bagian dari puzzle kepemimpinan yang lebih luas. Akibatnya, setelah mengetahui gaya kepemimpinan alamiah seseorang, orang tersebut sebaiknya melengkapi diri dengan gaya kepemimpinan lain agar menjadi sempurna. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan dan aktivitas pembelajaran lainnya. Gaya kepemimpinan. Pertama, gaya mengarahkan atau directing. Gaya ini dicirikan dengan kebiasaan mengarahkan, mengendalikan, merencanakan, memerintahkan, dan mengawasi. Kedua, gaya pengajar atau coaching. Gaya ini dicirikan dengan kebiasaan membimbing, memandu, memperjelas tugas, menawarkan saran, dan bertanggung jawab. Gaya kepemimpinan yang ketiga adalah gaya mendukung atau supporting. Gaya ini dicirikan dengan pemberian dukungan, konsultasi, membuat daftar tugas, membahasnya, mendorong gagasan, dan mendorong kesepakatan. Yang keempat, gaya delegatif atau delegating. Gaya ini dicirikan oleh kebiasaan mewakilkan atau mendelegasikan sesuatu, memfasilitasi, memberikan arahan umum saja, memberikan tanggung jawab pada kelompok, dan mengharapkan kelompok memberikan laporan kemajuan. Kekuasaan. Pada konteks kepemimpinan organisasi, kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan mempengaruhi. Karena pemimpin memang secara definitif mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, maka kekuasaan tidak lain adalah kompetensi dari seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak dapat menunjukkan kekuasaan yang besar bukanlah pemimpin yang efektif. Pemberdayaan. Penelitian menunjukkan kalau pemberdayaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pemberdayaan diketahui mendorong komitmen organisasi, pembelajaran, dan inovasi. Pembelajaran diketahui merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rentang pengendalian dalam sistem manajemen. Dalam pemberdayaan, rentang pengendalian dipengaruhi pula oleh kompleksitas pekerjaan, kesamaan pekerjaan,
proksimitas geografi karyawan yang diawasi, jumlah koordinasi, kemampuan karyawan, kemampuan manajemen, dan teknologi. Kualifikasi manajer. Pertama, kualifikasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Kedua, kualifikasi yang berhubungan dengan karakteristik personal. Ketiga, kualifikasi yang berhubungan dengan pengetahuan. Dan terakhir, kualifikasi mengenai hubungan interpersonal. Sebagai bahan diskusi, dari berbagai macam gaya kepemimpinan, manakah yang cocok bagi pelayanan kesehatan di Indonesia? Jawaban dapat disubmit langsung pada laman yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email atau WhatsApp yang tertera pada layar. Saya tutup sesi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.